Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Dery Carisanti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Pemirsa, dalam rangka penyebarluasan kepada masyarakat bahwa sudah ada layanan pengaduan pelayanan publik berupa aplikasi Lapor, yaitu layanan aspirasi pengaduan online rakyat yang memudahkan masyarakat untuk memberikan laporan pengaduan, masukan dan apresiasi kepada pemerintah sebagai wujud implementasi Undang-Undang Pelayanan Publik serta sebagai pijakan pemerintah dalam menentukan kebijakan. Dan saat ini telah hadir bersama kita inovator dari Dinas Komunikasi Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Azim Baidillah SH.MH. Mari kita sapa beliau. Selamat datang Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Bapak, ini inovasinya Lapor, layanan aspirasi pengaduan online rakyat. Bisa dijelaskan Bapak mengenai inovasi ini? Baik, terima kasih. Terima kasih Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan Ya. Dengan One Day in One Innovation-nya sangat bagus sekali, dan ini memang menjadi aspirasi kami ya di dalam melaksanakan inovasi ini. Lapor itu sendiri Pak, Mbak ya, itu adalah salah satu sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, SP4N namanya. Ya. Nah, Lapor itu adalah aplikasinya, layanan aspirasi pengaduan online rakyat. Sebenarnya SP4N Lapor ini pertama kali pernah digaungkan oleh Kantor Staf Presiden tahun 2010 tentang adanya aplikasi Lapor Presiden. Iya. Itu pernah dilakukan, dilaksanakan oleh Kantor Staf Presiden Republik Indonesia. Tetapi pada saat proses berjalan, karena ini hanya sebatas informasi untuk Presiden saja, akhirnya Kantor Staf Presiden meminta Kementerian Pan-RB untuk menjadi pengelola dari aplikasi tersebut. Kementerian Pan-RB akhirnya dibantu dengan Kantor Staf Presiden dengan Komisi Ombudsman, karena ini kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Nah, untuk itulah pada tahun 2017 keluar Peraturan Presiden tentang pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara nasional. Akhirnya juga Kemenpan RB juga mengeluarkan permennya tahun 2017 bahwa setiap pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melakukan pengelolaan pengaduan pelayanan publik. Nah, pengaduan pelayanan publik apa yang dikelola oleh setiap pemerintah daerah, yaitu Lapor. Layanan aspirasi pengaduan online rakyat. Ini adalah aplikasi berbasis tunggal dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah sampai ke kabupaten kota. Nah, aplikasi ini secara mendalam tetap kita laksanakan secara internal maupun eksternal. Secara internal kita dalam pengelolaan ini membentuk tim pengelola, kemudian juga kita membentuk tim BIMTEK, coaching di dalam pengelolaannya. Tetapi di sisi yang lain kita juga perlu untuk mensosialisasikan Lapor ini supaya langsung menyentuh kepada masyarakat. Nah, maka kita perlu inovasi dalam melaksanakan sosialisasi ini agar ini sangat supaya lebih efektif, efisien. Makanya salah satu inovasi kita pada tahun 2018 pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan inovasi untuk sosialisasi langsung ke kampus-kampus. Salah satunya ke kampus IAIN Raden Patah pada bulan Desember tahun 2018. Kemudian kita kembangkan juga ke salah satu media. Nah, itulah RRI Programa 1 Palembang pada bulan April tahun 2019. Kemudian kita kembangkan lagi untuk menarik minat para pelajar. Kita juga melakukan inovasi bekerjasama dengan kantor
wilayah Kementerian Agama Republik Indonesia Provinsi Sumatera Selatan. Iya. Pada bulan September kita melakukan kerjasama untuk melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah yang ada di Kementerian Agama, baik itu Madrasah Aliyah Negeri 1, MAN 2 maupun MAN 3. Iya. Dan akhirnya pada tahun Desember 2019 September 2019 kita juga melakukan fakta integritas dengan Universitas Bina Dharma. Salah satunya untuk ikut melaksanakan sosialisasi terhadap aplikasi lapor ini. Ya. Dan akhirnya Desember 2019 kita berbangga Kementerian Pan-RB melakukan sosialisasi pertama ke kampus Universitas Sriwijaya di Palembang, dan akhirnya disitulah makanya inovasi kita tentang lapor Goes to Campus ini diadopsi oleh Kementerian Pan-RB. Iya, jadi runutannya panjang. Iya betul, sangat panjang. Tapi memang harus diceritakan. Kalau tidak diceritakan kita tidak tahu. Jadi aplikasi inovasi ini apa ini dari pusat Pak ya? Iya ke betul. Provinsi baru sampai ke kabupaten kota. Ya betul, terintegrasi. Jadi satu-satunya pengelolaan pengaduan pelayanan publik itu secara nasional dari pusat sampai ke kantor camat. Iya. Saat ini apa sih yang dirasakan? Apa sih keuntungan, manfaat dari adanya aplikasi lapor ini? Sangat baik Mbak, karena itu satu-satunya karena ini adalah satu-satunya aplikasi pengaduan online rakyat yang berbasis ke masyarakat, bahwa setiap masyarakat mempunyai hak yang sama untuk melaporkan semua pelayanan publik yang ada di pemerintahan, baik itu pemerintah provinsi, pemerintah pusat, pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, bahkan ke BUMN, BUMD. Jadi sangat penting untuk meningkatkan pelayanan publik kita yang lebih baik. Banyak sekali kan contoh kita di tahun 2019, masyarakat di daerah Prabu Mulih, Muara Enim, Melahat mengeluh tentang adanya lalu lintas jalan yang macet dan rusak akibat truk batubara. Akhirnya ini menjadi kebijakan. Sejak adanya laporan dari masyarakat melalui aplikasi lapor ini, kita naikkan ke Bapak Gubernur Sumatera Selatan. Akhirnya keluarlah keputusan Gubernur Sumatera Selatan, salah satunya melarang truk batubara untuk melintasi jalan umum, karena dia harus melalui jalur khusus. Nah, untuk itu. Nah, itu salah satunya. Yang lainnya banyak lagi, Mbak. Misalnya tentang jalan-jalan. Di tahun 2018-2019, 75% jalan-jalan kita di kabupaten kota itu hancur. Iya, betul sekali, Pak. Karena adanya salah satu laporan dari masyarakat, baik melapor yang melalui aplikasi, maupun kita juga ada SMS, ada juga melalui media sosial. Pengaduan-pengaduan masyarakat ini kita tampung dan kita teruskan ke atasan, dan akhirnya pimpinan mengeluarkan juga kebijakan. Dibuatlah, dibantulah seluruh kabupaten kota untuk perbaikan jalan secara menyeluruh. Dan alhamdulillah di tahun 2020 ini jalan kabupaten kota yang jalan provinsinya alhamdulillah sudah bagus semua. Bagus semua. Ya, itu keuntungannya, Mbak. Iya, sangat bermanfaat, Pak. Sangat bermanfaat. Ini Pak, aplikasi lapor ini adanya di web atau aplikasi yang harus kita unduh atau seperti apa? Kalau aplikasi lapor saya bilang tadi adalah terintegrasi dari pusat sampai ke daerah, itu melalui www.lapor.go.id. Ini aplikasi web yang juga bisa di-download sekarang melalui Play Store di Android. Kemudian juga kita juga melalui IG. Kita di provinsi mempunyai IG lapor. Oh, ada IG-nya juga. Instagram khusus lapor. Kemudian juga kita punya website, punya email yang semuanya bisa diunduh. Kita juga ada Twitter, ada WhatsApp, grup WhatsApp kabupaten kota, juga kita bisa masuk di situ untuk sebagai laporan. Kalau kita di aplikasi di www.lapor.go.id cukup mengetik Sumsel spasi pengaduan, itu pasti akan sampai. Tergantung apa yang dilaporkan. Nah, kalau yang dilaporkan itu pemerintah pusat, ini pasti akan naik ke pusat oleh admin kita di provinsi. Tetapi kalau ini ke kabupaten kota, kita teruskan ke kabupaten kota. Kalau ini berkaitan dengan perangkat daerah kita teruskan ke perangkat daerah. Jadi kita sebagai admin utama dan perangkat daerah sebagai admin penghubung. Nah,
Ini kalau melalui website. Tapi kalau kita melalui SMS, cukup mengetik Sumsel spasi pengaduan ke SMS 1708. 1708. Ya, filosofinya angka 1708 adalah hari 17 kemerdekaan, Agustus, ya. 17 Agustus. Iya, betul. Ya, ini yang diciptakan oleh pusat. Dan alhamdulillah semua aplikasi itu insya Allah akan kita verifikasi dan kita akan teruskan paling lambat 2 hari. Itu ada SOP-nya gitu. Kita punya SOP. Kita langsung. Ya, paling lambat 2 hari, baik kabupaten kota maupun ke perangkat daerah kita. Iya, karena memang harus cepat tindak lanjutnya, Pak. Karena tiap hari kan mungkin banyak laporan yang masuk. Benar. Iya. Apalagi saat di pandemi COVID ini, kita mempunyai SOP baru dari pusat. Harus 1 hari harus sudah dikirim. Iya, bagus itu, Pak. Iya. Baik, Bapak, di aplikasi lapor ini siapa saja sih yang terlibat? Mungkin ada dinas yang ikut terlibat juga di Diskominfo? Ya, kita di tahun 2018 kita sudah membentuk tim fasilitasi sosialisasi pengaduan pelayanan publik nasional ini, dan kemudian diperbaharui lagi di tahun 2020. Kalau untuk admin kita ada di Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Selatan sebagai pengelola pengaduan, kemudian untuk pengawasan kita ada inspektorat, dan sosialisasi itu ada di Humas provinsi. Tetapi ya, Pak, ya, betul. Tetapi khusus untuk lapor Goes to School media kampus ini, kita mempunyai tim fasilitator namanya. Nah, tim fasilitator ini akan bekerja sama untuk melakukan sosialisasi terhadap aplikasi lapor ini, baik itu ke media massa, baik ke kampus maupun ke sekolah. Nah, itu yang sudah kita laksanakan tadi. Saya sudah gambarkan tadi. Dari awal kita sudah melakukan sosialisasi ke Universitas Islam Negeri Raden Fatah. Kemudian kita juga itu di kampus berarti kan. Kalau di media kita sudah melakukan sosialisasi di RRI Programa 1 Kota Palembang. Kemudian kita juga di beberapa kabupaten kota juga bekerja sama dengan Dinas Kominfo kabupaten kota, kita melakukan sosialisasi di radio-radio mereka. Kemudian juga untuk di kampus lain, yaitu di Universitas Bina Dharma, malah kita melakukan selain sosialisasi, kita ada fakta integritas bersama antara pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Kominfo, dengan pihak Rektorat Universitas Bina Dharma dan juga mahasiswanya. Jadi fakta integritas untuk sosialisasi ini. Dan beberapa kali kegiatan mereka kita libatkan. Dan untuk terakhir kita di Kementerian Agama, Kanwil Kementerian Agama, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan, kita kerjasama untuk sosialisasi ke sekolah. Nah, yang kita lakukan itu bukan hanya satu tempat, tapi sudah berapa kali tempat. Kita ke Madrasah Alia Negeri 1, kemudian ke MAN 2, ke MAN 3, dan puncaknya itu ialah lapor Goes to Campus di Universitas Sriwijaya. Nah, di Universitas Sriwijaya ini kita seluruh elemen mahasiswa, pelajar, dan media kita libatkan di dalam kegiatan ini, dan akhirnya alhamdulillah pada saat Kementerian Pan-RB bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melakukan lapor Goes to Campus di Universitas Sriwijaya pada bulan Desember tahun 2019, akhirnya lapor Goes to Campus itu diadopsi oleh Kementerian Pan-RB. Ini Pak menyasarnya ke mahasiswa ya Pak ya? Pasti. Ke siswa juga kan? Pasti. Itu mengapa sih sampai terbersit untuk mengikuti mahasiswa? Jadi filosofinya seperti ini. Kita punya lapor ya, aplikasi. Kalau tidak ada yang mengadu, nah, makanya kita harus perbanyak sosialisasi. Perbanyak sosialisasi ini dalam arti masyarakat semua elemen harus tersentuh, harus tahu bahwa kita ada pengelolaan pengaduan. Dan dalam beberapa waktu ini malah ini bukan hanya pengaduan, bisa aja ini adalah semacam
apresiasi, mungkin sekedar laporan, info. Nah, itu kita Jadi terima, tidak mesti kita pengaduan tampung. itu kan, Pak? Iya, yang pasti pengaduan. Kalau pengaduan itu pasti. Iya. Karena ini ada indikasinya apa terkait dengan kepuasan masyarakat kan. Jadi masyarakat apabila dia mengadu harus kita tindak lanjuti dalam waktu lebih kurang 3 hari kita sudah dapat selesaikan. Dan ini yang sudah kita lakukan. Dan akhirnya beberapa kabupaten kota juga ikut melaksanakan lapor Goes to School ini ya. Di Kabupaten Morenim, di Kabupaten Oku, itu sempat kita melakukan sosialisasi bersama untuk anak-anak sekolah. Dan beberapa seperti di Kabupaten Oku dengan Oku Timur melakukan lapor Goes to Village ke desa-desa. Oh, bisa juga ya? Iya, bisa juga. Salah satunya masyarakat yang bisa diajak di desa-desa itu adalah kelompok informasi masyarakat, KIM, Karang Taruna, PKK. Nah, itu masuk juga dari bagian sosialisasi yang pernah kita sosialisasikan selama ini. Dan alhamdulillah semua diadopsi oleh kawan-kawan kita di kabupaten kota. Bagus sekali, Pak. Iya, terima kasih. Itu Pak platformnya, Pak ya, kalau untuk di aplikasi gitu, Pak ya? Iya. Kan pengaduan ini kan banyak loh. Betul. Apakah itu ada tersendiri gitu loh? Misalnya untuk bagian pertanian ini ada platformnya, ini untuk bagian jadi kesehatan. aplikasinya sifatnya umum ya. Jadi di dalam aplikasi itu nanti ada tombol-tombol merah, kuning, biru. Jadi apabila ada pengaduan masuk, kalau dia belum lanjuti atau belum diverifikasi oleh admin kita, itu akan merah dengan sendirinya. Tapi kalau dia sudah kuning, berarti ini sudah berjalan. Sudah diteruskan. Ya, sudah diteruskan. Nah, apabila hijau itu sudah selesai. Sudah bisa diatasi ya? Sudah bisa diatasi. Jadi dengan sendirinya kita yang melaksanakan yang mengelola aplikasi lapor ini pasti akan diawasi. Diawasi oleh eksternal kita inspektorat, tapi juga kita diawasi oleh internal kita di ombudsman. Dan akhirnya dashboard dari aplikasi ini ada di pimpinan, ada di kepala daerah. Kepala daerah. Jadi di dashboard untuk pusat ada di presiden, dashboard untuk pimpinan itu ada di provinsi, gubernur, dan kabupaten kota oleh bupati dan wali kotanya. Seperti itu, Mbak. Iya. Baik, Bapak, dalam 1 tahun, Pak, ada berapa laporan yang masuk ke dalam aplikasi? Di tahun 2019 sudah lebih dari 1.000 lebih laporan yang masuk di kita, tetapi itu kebanyakan di tingkat perangkat daerah. Nah, perangkat daerah ini ada beberapa perangkat daerah yang memang sangat dominan ya, karena kaitannya dengan pandemi COVID ini ya, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, BPBD, tetapi lebih banyak juga di kabupaten kota. Kalau di kota Palembang malah setiap tahun ya sampai 400-500 pengaduan masuk. Dalam 1 tahun itu Pak ya, kan 1.000 pengaduan. Ada berapa persen sih dari 1.000 pengaduan itu yang bisa diatasi? Kalau untuk alhamdulillah ya, karena kita sudah pernah meraih predikat terbaik tingkat nasional ya. Di tahun 2018 kita masuk top 25, di tahun 2019 kita masuk top 30. Kita kan kalau di dalam aplikasi itu ada bintang ya. Iya, betul. Kita sempat meraih 5 bintang. Wah, luar biasa. Kalau 5 bintang tuh semua pengaduan yang masuk itu sudah kita verifikasi semua. Nah, tinggal dalam tahap tindak lanjut apakah masih dalam di tingkat OPD atau di tingkat kabupaten kota, itu tinggal tindak lanjutnya. Tetapi kita yang penting sudah verifikasi melalui admin provinsi. Yang dilaksanakan oleh Dinas Kominfo. Iya. Iya, karena kan ini pasti banyak kan. Iya, pasti. Sementara mereka harus standby di depan komputer untuk melihat apakah kita harus ada petugas admin yang memang kita fasilitasi. Iya, betul. Jadi kita fasilitasi peralatannya, baik laptop, kuotanya. Nah, itu tanggung jawab kita untuk supaya setiap hari pengaduan itu harus tetap kita tindak lanjuti. Iya, betul, Pak. Jadi seperti itu. Jadi banyak Pak ya? Alhamdulillah. Iya. Baik Bapak, apakah selama menjalankan aplikasi lapor ini ada menemui hambatan? Ya, kalau hambatan tuh pasti ada ya. Karena kita di dalam mengelola pengaduan pelayanan publik ini ada beberapa instansi atau beberapa perangkat daerah yang telat atau terlambat memberikan
jawaban terhadap pengaduan itu, ada kabupaten kota juga, tapi tetap kita ingatkan. Kita tetap ingatkan, kita tetap kasih himbauan, kita juga bisa meminta bantuan pimpinan untuk memberikan surat ataupun teguran ya kepada mereka, dan insya Allah itu tetap berjalan dengan baik, dan tidak ada juga pengaduan yang memberikan pengaduan masyarakat ini yang merasa terkendala atau merasa tidak dilayani ya. Alhamdulillah semua sudah terlayani. Alhamdulillah. Ya. Berarti bagus sekali aplikasi ini, Pak ya? Insya Allah. Karena seluruh masyarakat kan bisa mengajukan pengaduan langsung kan? Kalau aplikasinya itu lapor, tetapi inovasi yang kita lakukan adalah untuk mensosialisasikan ke seluruh lapisan masyarakat, itu yang paling penting lagi. Karena kalau misalnya sosialisasi ke mahasiswa, Pak ya, pasti kan ada laporan mahasiswa mungkin mengenai dosennya atau rektornya, apakah ada? Itu ada ya, tapi biasanya mereka tidak melakukan hal itu, tapi biasanya berkaitan dengan pelayanan publik. Ya, pelayanan publik, misalnya tentang KTP, tentang kesehatan, tentang jalan, tentang puskes dan lain-lain. Jadi yang paling penting di sini bahwa masyarakat itu semuanya tersentuh. Itu yang paling penting. Jadi buat apa ada aplikasi kalau tidak ada yang melapor? Nah, itu salah satu simbol filosofi tidak ada dari pelaporan, itu. Pak. Mungkin mereka tidak tahu bahwa ada aplikasi lapor ini. Kan? Makanya kita perbanyak sosialisasi. Mereka sebenarnya banyak mau mengadu tapi tidak tahu di mana wadahnya. Betul. Kalau dulu kan ada di dalam kotak pos, di dalam surat. Kotak surat. Sekarang isinya malah kecoa. Betul. Jadi kita beralih ya, kita sosialisasikan kepada mahasiswa, kepada pelajar, kepada media juga bahwa kita punya pengolahan pengaduan yang lebih efektif dan efisien. Apalagi sekarang sudah zamannya 4.0 menuju 5.0. Baik Bapak, untuk di pengaduan Bapak, apakah nama yang mengadu itu tercantum di sana? Bisa tercantum dan bisa disembunyikan ya. Ya, jadi ada istilah anonim ya. Kalau anonim berarti dia minta dirahasiakan. Kalau dia minta dibuka nggak apa-apa ya. Tapi ini semuanya ada di admin. Jadi admin yang paling besar perannya di dalam menerima pengaduan yang masuk. Tapi kita bisa rahasiakan. Karena kan kadang-kadang ada yang ingin mengadu tapi tidak mau namanya disebutkan. Tetap kita rahasiakan. Itu ada istilah anonim di dalamnya. Baik Bapak, apa sih harapan Bapak ke depan mengenai aplikasi lapor ini dan sosialisasi yang akan dijalankan selanjutnya? Kita terus berbenah dan kita juga melakukan inovasi-inovasi lagi di dalam melaksanakan sosialisasi SP4N lapor ini agar seluruh masyarakat di semua lini itu paham dan tahu bahwa keuntungan dengan adanya aplikasi ini lebih besar daripada dia melapor yang lama ya, yang terdahulu. Akhirnya dengan demikian semua yang berkaitan dengan pelayanan publik insya Allah akan lebih baik ke depan. Itu saja. Baik Bapak, mungkin ada kesan atau pesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa di rumah? Baik, pada masyarakat saya minta jangan khawatir, jangan takut untuk melapor. Silakan, karena kita punya aplikasi yang sangat efektif dan efisien dan sangat dipertanggungjawabkan. Dan juga kami juga berterima kasih kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Haji Herman Deru, yang telah mensupport ya kegiatan sosialisasi SP4N lapor ini, juga menjadi bagian daripada inovasi di Provinsi Sumatera Selatan, dan juga Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Selatan yang sudah sangat baik di dalam membimbing dan mengawal kami di dalam melaksanakan sosialisasi SP4N lapor ke masyarakat. Baik Pak Azim, terima kasih atas kehadirannya di podcast kami One Day One Innovation. Sama-sama, Mbak. Sangat menginspirasi Pak, inovasinya sangat luar biasa, dan kami tunggu inovasi selanjutnya Pak ya. Baik, terima kasih. Baik, pemirsa, dengan adanya lapor, Goes to School, kampus dan media, diharapkan penyelenggara pelayanan publik yaitu pemerintah dapat mengelola pengaduan dari masyarakat secara sederhana, cepat, tuntas dan terkoordinasi dengan baik, dan memberikan akses kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam menyampaikan pengaduannya. Pemirsa, kita masih punya jurus 4S,
Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Demikian pemirsa, salam inovasi.